Halo semua, apa kabar? Beberapa waktu yang lalu, kita telah mempelajari fundamental AstroJS. Dan kali ini, kita akan mempelajarinya lebih jauh lagi. Bagi teman-teman yang belum mempelajari dasar AstroJS, silakan klik link di pojok kanan atas. Oke, untuk studi kasusnya, kita akan membuat Project Manager, yaitu sebuah aplikasi untuk menangani daftar project yang kita kerjakan. Untuk demonya sendiri, bisa teman-teman lihat ya. Yang mana di sini saya buat tampilannya sederhana saja. Dan di halaman home terdapat project yang lagi dikerjakan dan juga project yang telah selesai dikerjakan. Misalnya di sini saya akan menambahkan project yang akan saya kerjakan. Pertama saya akan menambahkan kliennya. Saya klik tombol add client. Dan di sini terdapat sebuah form yang mana di form ini saya telah menambahkan validasi sederhana, yaitu ketika isi form ini kosong dan ketika saya klik tombol submit ini, maka tampil pesan error. Begitu saya akan mengisinya. Untuk nama kliennya, saya berikan tes3. Kemudian emailnya, tes3@tes.com. Untuk fontnya, saya akan berikan 9988776665. Kemudian saya klik submit. Maka kita diarahkan ke halaman klien dan data kliennya telah ditambahkan, yaitu namanya tes3. Dan di sini terdapat action button ya. Untuk action buttonnya akan saya demokan nanti. Saya ke home lagi. Kemudian saya akan tambahkan projectnya. Misalnya saya akan berikan namanya pet shop. Untuk deskripsinya saya berikan user can see the shop schedule. Kemudian saya akan memilih nama kliennya, yaitu tes3. Dan kemudian untuk deadline-nya, misalnya tanggal 15. Kemudian saya submit, maka datanya telah berhasil ditambahkan. Dan di sini kalau kita ingin melihat detailnya, klik tombol detail, maka ditampilkan detail projectnya. Dan di sini misalnya saya ingin mengedit, saya klik tombol edit. Misalnya saya ubah deadline-nya bukan tanggal 15 tapi tanggal 18. Jika saya submit, maka tanggal deadline-nya telah berubah. Dan apabila projectnya telah selesai, saya tinggal klik tombol is complete. Maka projectnya akan tampil di list project complete. Dan kemudian kalau kita ingin menghapus project yang telah selesai, klik tombol detail, kemudian klik tombol delete. Maka projectnya telah dihapus. Dan kemudian saya ke halaman klien. Sini saya ingin menghapus klien namanya tes3. Saya klik hapus, tombol delete-nya. Maka tampil modal. Apabila kita klik close, maka dibatalkan. Dan saya klik lagi tombol delete-nya. Saya klik delete, maka datanya terhapus. Dan untuk berikutnya kita akan mulai belajarnya. Oke, di sini saya telah menginstal AstroJS. Dan untuk cara penginstalannya telah kita pelajari di dasar Astro. Oleh karena itu, saya tidak membahasnya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah setup database. Untuk komunikasi dengan database, saya menggunakan Prisma. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari Prisma, di channel ini sudah ada pembahasan tentang Prisma. Silakan klik link di pojok kanan atas kalau teman-teman ingin mempelajari Prisma. Kemudian silakan buka terminalnya. Kita akan menginstal Prisma. Silakan ketikkan npm i-d besar, kemudian Prisma. Setelah itu kita akan menginit Prisma. Ketikkan npx Prisma init. Dan setelah itu silakan ke directory Prisma, ke schema. Silakan teman-teman copy schema dari source code-nya. Kemudian perlu teman-teman perhatikan, silakan di bagian data source DB-nya disesuaikan dengan database yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan Postgres. Setelah itu save. Selanjutnya ke file.env. Silakan teman-teman isikan URL database-nya teman-teman. Jika sudah save, kemudian kita close saja filenya. Dan sini saya akan melakukan migrasi. Ketikkan npx prisma migrate dev -name, saya beri nama init. Oke, telah selesai. Selanjutnya silakan teman-teman ke directory strc, buat directory yang bernama utils.
dan di dalamnya buat file yang bernama db.js. Untuk isinya silakan teman-teman copy dari source code-nya. Jika sudah save, close saja filenya. Berikutnya kita akan melakukan integrasi dengan Tailwind. Jadi kembali lagi ke terminal, kemudian ketikkan npx astro add Tailwind, kemudian enter. Oke, telah selesai. Kemudian kita akan menginstal lagi plugin untuk Tailwind. Silakan ketikkan npm i -d besar add Tailwind ss/form, kemudian tekan enter. Selanjutnya silakan ke Tailwind config. Di pluginnya kita tambahkan require add Tailwind ss/forms. Berikutnya kita akan menginstal font yang bernama Lato. Silakan ketikkan npm i add font source/lato, kemudian enter. Setelah itu kita akan setup di Tailwind config. Di bagian extends, silakan teman-teman tambahkan font family, kemudian ketikkan sans, berikan array, dan di sini kita berikan nama fontnya yaitu Lato. Di atasnya kita import default theme from Tailwind CSS/default theme. Kemudian di bagian SAS-nya kita berikan sini default theme titik font family titik sans. Jika sudah save, silakan close saja filenya, dan kemudian kita akan mengatur alias import. Silakan ke tsconfig. Silakan teman-teman tambahkan properti ini. Jika sudah save, kemudian kita close, dan di bagian src silakan teman-teman buat file yang bernama global.css. Untuk isinya silakan teman-teman copy dari source code-nya. Kalau sudah save, kemudian close saja filenya. Dan selanjutnya kita jalankan dulu untuk project-nya. Silakan ketikkan npm run dev. Oops, di sini ada error, ada typo. Ke Tailwind config, di bagian font family kita hapus A-nya, bukan DA tapi default. Save, kita close lagi filenya. Kita lihat, refresh. Oke, berhasil tampil. Berikutnya kita akan membuat layout. Kembali ke text editor. Di directory src, buat directory yang bernama layouts. Di dalamnya buat file yang bernama main layout.astro. Untuk isinya kita akan copy dari directory page, index. Kita copy semua. Kemudian paste. Dan di sini kita akan import beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, yaitu fontnya. Flash 400.css. Kita copy. Ganti menjadi 700. Dan di bawahnya kita import add untuk alias ya, yang telah kita buat. Kemudian global CSS. Dan berikutnya kita buat di sini fonts. Untuk props, saya akan membuatnya menjadi dinamik. Defaultnya saya buat menjadi my im. Sini saya buat astro.props, dan saya gunakan di tag title. Kemudian untuk metanya kita hapus, meta generator kita tidak butuh. Di bawah tag body kita hapus H1-nya, kita ganti menjadi slot. Untuk tag body kita berikan kelas bg zing 950. Untuk HTML-nya kita berikan kelas yaitu scroll smooth. Kemudian kita akan gunakan view transisi. Jadi kita import view transisi, kita gunakan di bawah title. Dan di sini saya akan mengubah durasi untuk animasi fade-nya. Jadi saya import lagi di bagian view transisi, yaitu fade. Dan saya gunakan di elemen HTML. Jadi saya buat di sini div, saya masukkan slot ke dalam div. Sini kita gunakan atribut custom dari Astro, yaitu transisi animate. Kita berikan di sini fade
Dan kita berikan di sini durasinya. Saya akan berikan 0,4 detik. Dan saya akan berikan kelas, yaitu margin topnya 12. Setelah itu kita akan membuat komponen. Tapi di sini silakan teman-teman copy saja komponen dari source code-nya. Silakan teman-teman paste di dalam directory strc untuk komponennya. Jika sudah, silakan import, yaitu navbar. Kita gunakan di bawah tag body. Setelah itu save. Kemudian ke index Astro, kita import main layout. Kita hapus untuk elemen HTML-nya. Kita ganti menjadi main layout. Di sini saya tidak akan menjelaskan lagi ya tentang basic Astro, karena kita telah mempelajarinya di video sebelumnya. Untuk isinya, kita berikan div, kita berikan kelas. Saya akan membuatnya width-nya 90 VW, marginnya saya akan buat auto, PY-nya yaitu 8. Setelah itu di dalamnya kita buat div, kita berikan kelas, display-nya flex. Saya akan berikan jaraknya untuk kiri kanan 4. Dan di sini kita akan gunakan link, komponen link. Kita import dulu link. Untuk teksnya yang pertama berikan add client. Untuk href-nya kita berikan /client/new. Dan di sini kita berikan props cls primary yaitu true. Setelah itu copy. Di sini kita ganti href-nya menjadi project/new. Untuk teksnya ganti jadi add project. Kemudian save. Kalau kita lihat, oke, telah tampil. Tapi di sini kita belum memberikan icon. Untuk itu kita akan menginstal iconnya. Silakan buat terminal baru. Kemudian ketikkan npm i astro/icon. Jika sudah, silakan tutup lagi terminal barunya. Kita import yaitu icon from astro icon. Kita gunakan di dalam link. Sini kita buat icon. Kita berikan props yaitu name. Untuk type iconnya saya akan gunakan Lucide yang bernama user plus. Dan saya berikan kelas. Saya berikan width-nya 5, height-nya 5. Dan saya copy. Saya gunakan di bawah sini di bagian add project. Kita ganti untuk nama ikonnya menjadi folder. Setelah itu kita akan berikan kelas. Di bagian linknya kita tambahkan props cls yaitu display-nya flex. Kita berikan gap x-nya 2. Dan kita berikan items center. Kita copy. Kita gunakan untuk linknya bagian bawah. Sudah save. Kita lihat. Oke, kita tampil ya. Selanjutnya kita akan menangani halaman client/new. Untuk saat ini kalau kita klik, maka tidak ada. Untuk itu, kembali ke text editor. Di dalam directory path, kita buat directory baru yang bernama client. Di dalamnya buat file yang bernama new.astro. Saya akan close terminal supaya tampilannya lebih luas. Oke, kita import main layout-nya. Dan kita juga import komponen link. Dan kita juga import komponen icon from astro icon. Dan di bawahnya kita gunakan main layout. Untuk isi yang pertama, saya akan membuat previous link. Jadi di sini saya buat div yang memiliki kelas. Saya akan membuat PL-nya 4 dan PT-nya 4. Dan di dalamnya kita buat sini komponen link. Untuk isinya kita buat icon. Kita berikan props name. Nama ikonnya arrow left. Dan kita berikan kelas yaitu width-nya 6, hanya 6. Dan di sampingnya kita berikan teks back. Untuk komponen linknya kita berikan props cls flex, display-nya flex. Kemudian kita berikan jarak 2, color-nya zing 100. Kemudian save. Kalau kita lihat ke client/new, maka telah tampil
button previous back-nya. Nah, di sini kita akan membuat previous link-nya menjadi dinamik ya. Yang artinya, ketika kita mengakses halaman client new dari home, maka previous link ini akan ke home. Sebaliknya, kalau kita mengaksesnya dari halaman klien, maka linknya akan menjadi ke klien. Yang pertama, kita akan membuat ID untuk komponen linknya. Kita berikan sini ID. Saya akan berikan namanya backlink. Dan kemudian kita akan membuat script. Kita akan target untuk linknya. Kita buat sini const backlink, yaitu document.get element by ID, yaitu backlink. Dan di sini kita akan set atribut untuk backlinknya. Backlink set atribut, yaitu href. Kita buat isinya, yaitu dokumen.refer. Jadi di sini hrefnya isinya yaitu dari referensi URL saat ini. Dan selanjutnya kita buat event untuk backlinknya. Backlink titik on click. Kita berikan sini function. Ketika backlink ini diklik, maka kita jalankan history titik back dan kita return false. Kemudian save. Kita coba. Saya klik tombol backlinknya, maka kita diarahkan ke home. Jika saya ke client new, saya klik tombol backlinknya, maka tidak bisa. Ini kenapa nih? Nah, ini terjadi karena script yang kita buat ini hanya dijalankan sekali saja. Oleh karena itu, tombol backlink ini tidak bekerja. Jadi kalau saya refresh, saya klik backlink, bisa. Kalau saya kembali lagi, saya klik, nggak bisa. Nah, untuk menanganinya, kita akan menangani custom event dari Astro, yaitu bernama Astro Page Slot. Di scriptnya kita tambahkan, yaitu dokumen titik add event listener, yaitu Astro titik 2 add slot. Nah, di sini kita berikan function untuk handlernya. Kita masukkan script yang telah kita buat, dan save. Kita coba. Kita klik backlink. Kita ke add client. Jika saya klik lagi, maka sudah bisa. Karena dia akan dieksekut lagi ketika event ini dijalankan. Jelas ya? Berikutnya kita akan membuat formnya. Untuk itu, kita akan import beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu komponen label. Kedua, komponen input. Dan yang ketiga, yaitu komponen button. Setelah itu, kita buat main. Kita berikan kelas. Width-nya 90 VW. Kemudian marginnya auto. Dan kita berikan margin top 12. Setelah itu buat H1. Kita berikan teksnya add client. Untuk kelasnya, kita berikan font size-nya 2XL. Dan warna teksnya yaitu Zing 100. Untuk fontnya kita berikan semi bold. Di bawahnya kita buat form. Kita berikan kelas. Kita berikan MT, margin topnya 8. Dan kita berikan space Y yaitu 4. Di dalamnya kita buat div dan kelas displaynya flex. Kita berikan item center. Di dalamnya kita buat label yaitu name. Dan di bawahnya kita buat div. Kita berikan kelas yaitu basis per 4. Di dalamnya kita buat input. Kita berikan name yaitu name. Berikan placeholder misalnya John. Kita save dulu. Kemudian kita lihat. Oke, telah tampil. Balik lagi ke text editor. Saya akan copy saja. Kita copy 2 kali. 1, 2. Di sini kita berikan email. Dan di bawahnya kita berikan namanya font. Untuk inputannya kita berikan type untuk bagian email, yaitu email. Name-nya kita ganti menjadi email. Dan placeholder-nya kita ganti. Kita berikan john@test.com.
Dan di bagian fontnya, ganti name-nya menjadi font. Untuk type-nya kita berikan yaitu tail. Placeholder-nya kita ganti, kita berikan misalnya 9876543. Dan di bawahnya kita berikan button yang bernama submit. Save, kita lihat. Oke. Sepertinya terlalu dekat. Untuk jaraknya, kita tambahkan jaraknya. Untuk space Y-nya kita berikan 8. Oke. Nah, untuk menangani form di Astro, kita harus menambahkan adapter supaya datanya bisa ditangkap di server. Jadi balik lagi ke text editor. Silakan buka terminalnya. Kemudian buat terminal baru. Ketikkan npx astro add. Untuk adapternya saya akan menggunakan Node. Kemudian tekan enter. Oke, telah selesai. Kita close lagi terminal barunya. Kemudian close terminalnya. Ke atas. Sini kita tangkap. Jadi saya buat di sini const request yaitu astro.request. Dan di sini kita cek if request.addHot itu sama dengan post, maka kita akan tangkap datanya. Nah, di sini formnya kita tambahkan method yaitu post. Dan untuk menangkap datanya, kita bisa menggunakan form data. Jadi di sini saya buat const form data. Kita gunakan await yaitu request.form data. Dan di sini langsung saya akan destructing const. Kita akan tangkap dari name-nya. Name yang telah kita buat di sini di inputannya. Jadi harus tangkap sesuai dengan name yang ada. Jadi di sini saya tangkap name-nya, kemudian email dan phone. Di sini saya akan menggunakan objek dot from entries dari form data titik entries. Kalau kita lihat console.log name, saya save. Silakan buka terminalnya. Kemudian kita ke browser. Kita coba. Saya ketikkan John. Kemudian saya submit. Silakan ke text editor. Dan di sini telah tampil John di terminal. Kita telah berhasil menangkap datanya. Tinggal kita simpan ke database. Jadi di sini kita import Prisma dari utils db. Hapus konsolnya. Jangan lupa kita tambahkan try catch. Kita pindahkan kodenya ke try. Untuk catch-nya, untuk saat ini saya berikan console.log error.message. Di sini tinggal kita buat await prisma client create. Kita berikan data, kemudian kita berikan name, kemudian email dan phone. Setelah kita simpan datanya, kita akan redirect ke halaman klien. Di sini kita return astro.redirect ke klien. Nah, halaman klien ini nanti kita buat ya. Jadi save. Kita coba. Kita berikan John. Kemudian emailnya john@test.com. Fontnya misalnya 123456. Kita submit. Maka diarahkan ke klien. Tapi di sini kita telah berhasil menambahkan klien. Dan kemudian apabila teman-teman ingin menambahkan validasi data, kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi silakan teman-teman ke bawah. Saya akan contohkan satu saja. Untuk kedepannya silakan teman-teman buat sendiri. Untuk inputnya saya akan berikan required. Dan di sisi servernya kita bisa cek if name titik length itu kurang dari 1, maka kita berikan sini error titik name sama dengan kita berikan pesannya. Nah, untuk errornya kita buat dulu variabelnya. Kita buat di atas const errors itu objek kosong, dan di bawahnya kita buat lagi variabel let as error. Kita tambahkan di sini as error. Di sini kita berikan objek dot values dari errors. Kemudian kita cek sum apakah ada, message
Kemudian kita cek lagi di bawah. If kalau tidak ada error, maka jalankan ini. Kita simpan datanya. Kemudian kita redirect. Silakan teman-teman ke bawah. Di bagian label name, inputannya kita buat sini, small. Kita buat class. Kita berikan colornya text red, misalnya 400. Kita cek di sini, apakah errors, tick name, apakah ada. Kalau ada, kita tampilkan errornya. Errors, titik name. Untuk saat ini saya akan hapus dulu required-nya. Saya save. Kita coba. Kembali lagi ke client new. Kita refresh. Kemudian kita klik submit. Oke, sepertinya ada masalah. Kita text editor. Ke atas. Harusnya line. Save. Kita coba. Kita submit. Oke, telah tampil ya. Dan apabila teman-teman ingin menampilkan value-nya ya, misalnya di sini ada error, kemudian di sini teman-teman sudah isi. Misalnya di sini kita isi john@mail.com. Setelah itu teman-teman klik submit. Ternyata di sini ada error. Dan teman-teman ingin value yang sudah diisi itu tetap ada. Nah, untuk cara membuatnya, kembali lagi ke text editor. Kita buat lagi variabel yaitu const values. Kita berikan objek. Di sini misalnya ya, di bagian name-nya kita buat values email. Kita isi email. Dan ke bawah di input email kita berikan value. Kita cek apakah ada error. Kalau iya, kita berikan values titik email. Kalau nggak ada ya udah kita kosongkan. Save. Kita coba. Dan di email saya isi. Saya submit. Maka value-nya tetap ada. Oke, begitu tentang validasi data. Kembali ke text editor. Selanjutnya kita akan membuat halaman klien di directory klien. Buat file yang bernama index.astro. Ngomong-ngomong di new client ini, untuk error ini, sini error type saja. Kita menggunakan JavaScript, bukan TypeScript. Jadi kita abaikan saja. Kita close untuk file new astro-nya. Kita close lagi terminalnya. Kita import beberapa hal yang diperlukan, mulai dari komponen main layout, kemudian komponen link, kemudian komponen button, selanjutnya icon, dan yang terakhir yaitu Prisma. Sini kita akan get datanya. Kita buat variabel const clients yaitu await Prisma titik client titik find many. Dan di bawahnya kita buat main layout. Kita buat main. Kita berikan kelas width-nya 90 VW. Margin kiri kanan auto. Kita berikan PY-nya 8. Di bawah sini kita buat H1 yaitu teksnya list client. Kita berikan kelas. Kita berikan colornya texting 100. Kemudian font size XL. Kita berikan margin bottomnya 8. Di bawahnya kita buat link. Kita berikan teksnya add client. Kemudian kita berikan props href client /new. Selanjutnya kita berikan props cls primary, nilainya true. Dan di bawahnya kita buat table. Kita buat t-head. Kemudian t-body. Di dalam t-head kita berikan tr. Kemudian kita buat th. Yang pertama name. Yang kedua yaitu email. Yang ketiga font. Dan yang keempat yaitu action. Kemudian untuk t-body-nya kita akan looping datanya yaitu clients titik map. Kita buat sini tr. Dan di dalamnya kita buat td yaitu client titik name. Yang kedua client titik email. Yang ketiga client font. Untuk yang keempat kita akan membuat button yaitu isinya icon. Kita berikan props name. Nama ikonnya trash/2.
Kita berikan kelas, width-nya 4, A4. Kemudian kita akan styling, mulai dari table, kita berikan kelas, kita berikan border, kemudian kita berikan border color-nya, kemudian MT 12, kemudian width-nya full. Di head-nya kita berikan kelas, kita berikan teks, zing 100, landing 60, berikan teks LG. Di TR-nya kita berikan kelas, yaitu border, kita berikan warna bordernya, border zing 100 bagi 20, dan di TH pertama kita berikan kelas EY3. Ke T-body-nya kita berikan kelas, kita berikan teks zing-nya 100, dan kita berikan posisi teksnya center. Kemudian untuk TR-nya di bagian T-body-nya kita berikan kelas, kita berikan border bottom, dan kita berikan warnanya. Kemudian untuk TD-nya EY3. Kemudian save, kita lihat ke klien. Oke, telah tampil ya. Cuma di sini ada data kosong, kita akan hapus. Nah, untuk hapus datanya, kita akan membuat confirm data, yaitu kita akan tampilkan modal. Kembali ke text editor, ke atas, kita import komponen modal. Kemudian kita membutuhkan script untuk menampilkan modalnya. Pertama, kita tambahkan ID pada action button. Jadi ke bawah, kita berikan ID, delete. Oh ya, untuk kelasnya bukan -H4, tapi H-4. Setelah itu kita gunakan komponen modal di bawah main layout. Di modalnya kita juga berikan ID, modal, delete. Di dalamnya kita buat H3. Untuk teksnya kita berikan are you sure. Kemudian kita berikan kelasnya, yaitu teks LG. Kemudian kita berikan colornya. Setelah itu kita buat posisinya di tengah. Kemudian di bawahnya buat div, kita berikan kelas, displaynya flex. Kemudian kita berikan gap X4, kita berikan padding top, yaitu 8. Kita berikan justify center. Di sini kita buat dua button. Yang pertama yaitu close, dan yang kedua button delete. Untuk button kelasnya kita berikan props primary false. Nah, di sini kita tambahkan form untuk button kelasnya supaya modalnya tertutup. Kita berikan methodnya, yaitu dialog. Kita ke atas, masukkan kelasnya. Di sini untuk modalnya saya menggunakan dialog, makanya di sini untuk kelas buttonnya saya tambahkan form yang methodnya dialog. Setelah itu kita buat script. Di bawah komponen modal kita buat script. Kita handle custom event dari Astro. Sini kita akan pilih semua button delete-nya. Kita buat cons btn del. Kita buat dokumen query selector all yang memiliki ID delete. Kemudian kita select modalnya. Kita buat cons modal dokumen titik get element by ID modal delete. Di bawahnya kita buat btn del titik for each. Kita berikan btn. Kita berikan event listener btn titik add event listener, yaitu klik modal titik show modal. Jika sudah save, kita coba. Saya klik tombol action buttonnya, maka tampil modalnya. Saya klik close, maka modalnya tertutup. Saya klik lagi yang bagian atas. Oke, saya close. Saya pindah halaman. Saya kembali lagi ke klien. Saya klik. Oke, telah berjalan ya untuk modalnya. Dan kemudian kita akan menangani tombol delete-nya. Saya close lagi. Untuk menanganinya, kita harus mengirimkan ID dari button ini ke modalnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya, kita simpan client ID di atribut data. Jadi di buttonnya, kita buat data yang bernama ID. Kita berikan value-nya, yaitu client titik ID. Dan kemudian,
di modalnya, bagian button delete, kita tambahkan form, karena di sini kita akan mengirimkan ID ke server. Kita gunakan metodenya masih post ya, karena form HTML tidak mendukung method delete ya. Kita masukkan buttonnya, dan di sini kita tambahkan input yang type-nya hidden. Kita berikan namanya yaitu ID. Setelah itu kita select inputannya. Kita buat cons input ID del dokumen query selector input yang name-nya ID. Dan kemudian kita akan masukkan ID-nya ke inputan tersebut ketika buttonnya diklik. Jadi di event kliknya kita buat di sini di bawah input delete titik value yaitu sama dengan btn titik dataset titik ID. Dan kemudian silakan ke atas kita buat cons request yaitu astro titik request. Kita cek if request.method itu sama dengan post. Di sini kita tangkap cons form data await yaitu request.form data. Dan kemudian kita buat console.log form data titik get yaitu ID. Save. Kemudian buka terminalnya. Kita coba klik action buttonnya, kemudian klik delete. Kita cek, maka tampil ya ID dari data tersebut. Jadi di sini tinggal kita hapus. Kita buat di sini try catch. Kita pindahkan form datanya ke try, ke dalam try. Untuk catch-nya kita berikan console.log error titik message. Sini langsung kita delete await prisma titik client titik delete yaitu where ID sama dengan form data titik get ID. Save. Kita coba klik action buttonnya, delete, maka datanya terhapus. Oke, saya akan tambahkan lagi untuk data kliennya. Saya buat name-nya tes, kemudian emailnya tes@tes.com, fontnya saya berikan 998877665. Saya submit. Oke, datanya berhasil ditambahkan. Berikutnya kita akan menambahkan add project. Jadi silakan kembali lagi ke text editor. Kita close lagi terminalnya. Kemudian di directory path buat directory yang bernama project. Di dalamnya buat file yang bernama new.astro. Kemudian untuk isinya sendiri mirip dengan new yang ada di klien. Kita akan copy semuanya. Kalau sudah, kita close lagi filenya dan kita paste. Dan di sini kita akan sedikit customize untuk tampilannya. Yang pertama, silakan hapus small-nya. Di sini saya tidak memberikan validasi. Kalau teman-teman ingin memberikan validasi, silakan. Karena caranya sama saja seperti sebelumnya. Placeholder-nya saya ganti. Saya berikan namanya chat app. Kemudian emailnya saya hapus. Saya ganti menjadi deskripsi. Hapus inputnya. Kita ganti text area. Name-nya kita berikan deskripsi. Hapus ID-nya dan calls-nya, kolomnya. Untuk row-nya kita berikan 3. Kemudian kita berikan kelas. Untuk isinya silakan teman-teman copy dari source code-nya. Karena kelasnya agak sedikit panjang. Kemudian di bawahnya kita hapus font. Kita ganti menjadi client. Inputnya kita hapus. Kita berikan select. Name-nya kita berikan client. ID-nya hapus. Kita berikan kelas. Ini juga kelasnya silakan teman-teman copy dari source code-nya. Kemudian untuk optionnya, yang pertama kita berikan atribut select. Dan yang kedua disable. Text-nya kita berikan select. Dan untuk bawahnya kita akan menggunakan data dari database. Jadi silakan ke atas. Kita buat di sini cons clients yaitu await
Prisma titik client titik find many. Kita akan ambil data ID dan data name-nya saja. Jadi kita berikan select, yaitu ID, kita berikan nilainya true, dan name, kita berikan nilainya true. Setelah itu kembali lagi, kita berikan di sini clients, titik map, jangan lupa kita berikan optional chaining, kita berikan client, yaitu option, value-nya, kita berikan client, titik ID, karena kita hanya simpan ID-nya saja, dan untuk teksnya kita berikan client titik name. Kemudian silakan copy. Yang terakhir kita buat deadline-nya. Labelnya hapus. Kita ganti menjadi deadline. Hapus select-nya. Kita gunakan kemudian input. Kita berikan name deadline. Kita berikan type-nya yaitu date. Kemudian kita berikan props extend class. Silakan berikan dark, berikan color scheme titik 2 dark. Setelah itu save. Kita lihat ke home, kemudian klik button add project. Oke, telah tampil. Tinggal kita menangani formnya. Sini tinggal kita hapus ya, bukan add client tapi add project. Ke text editor, ke atas kita ganti add project, dan juga di sini labelnya kita berikan project name. Kita hapus, kemudian saya hapus, kemudian kita tangkap deskripsi, kemudian client-nya. Di sini saya buat alias client ID, dan yang terakhir deadline. Tinggal kita tambahkan datanya. Await Prisma titik project titik create. Kita berikan datanya yaitu name, kemudian description, kemudian untuk deadline kita bedakan. Sini deadline-nya masih string, jadi kita ubah menjadi tipe data date. Caranya kita berikan new date, yaitu deadline, kita ubah menjadi to ISO string, dan kita hubungkan data ini dengan client connect, yaitu ID sama dengan client ID. Setelah itu untuk redirect-nya, kita akan redirect ke home. Kemudian save. Kita coba, misalnya chat app, kemudian deskripsinya kita buat user can send message. Untuk kliennya kita pilih John. Ini entah kenapa stylenya nggak jalan. Jadi untuk saat ini kita coba dulu. Klik tanggal 13, dan kita submit. Oke, telah berhasil, projectnya ditambahkan. Tinggal sepertinya kita akan fix untuk inputannya, sepertinya tidak jalan stylenya. Nah, untuk fixnya, silakan kembali ke text editor. Silakan teman-teman tekan Ctrl+Shift+V. Kalau di Mac saya kurang tahu. Kemudian ketikkan reload. Silakan teman-teman pilih developer relate window. Nah, jika sudah, kemudian teman-teman matikan servernya dan jalankan lagi npm run dev. Setelah itu, silakan teman-teman reload. Maka di sini stylenya telah berjalan dengan baik. Oke, kita coba lagi tambahkan projectnya. Untuk nama projectnya e-commerce. Kemudian deskripsinya user can pay with e-commerce. Berikutnya kita pilih kliennya, misalnya tes. Dan untuk deadline-nya kita pilih tanggal 15. Kemudian submit. Oke, berhasil. Berikutnya kita tampilkan data projectnya di halaman home. Ke text editor. Kita close terminalnya. Kemudian ke index page. Di bawah div, kita buat section. Kita berikan kelas mt12. Dan di bawahnya kita buat h1 project in progress. Kita berikan kelas text zing 100. Kemudian teksnya XL. Untuk fontnya kita berikan bold.
margin bottomnya kita berikan 8. Di bawahnya kita buat div, kita berikan kelas, displaynya grid, kemudian kita berikan grid, calls, yaitu kita berikan repeat, autofill, dan kita berikan min, max, minnya 300 pixel, dan maksimalnya 1 fr. Kita berikan gapnya 4. Di dalamnya kita akan menampilkan project yang masih dikerjakan. Jadi kita get datanya ke atas, kita import Prisma, kita buat cons projects, yaitu await Prisma titik project titik find many, dan kita akan ambil beberapa data. Kita select, yaitu ID, kemudian name, kemudian is complete, dan yang terakhir deadline. Setelah itu kita akan order dari yang terbaru. Setelah itu kita gunakan datanya. Kembali lagi di dalam grid kita buat projects titik filter. Kita akan filter dulu. Kita buat project titik is complete yang sama dengan false, dan setelah itu kita map project. Di dalamnya kita buat card, kita berikan kelas, kita berikan paddingnya 4, kemudian border, dan kita berikan border colornya, kita berikan rounded. Di dalamnya kita buat headernya div, kita berikan kelas, displaynya flex, dan justify between. Yang pertama kita berikan H3, yaitu nama projectnya. Kita berikan project titik name. Di bagian mapnya kita ganti bukan proej tapi project. Kita berikan kelas untuk H3-nya, text zing 100, kemudian teksnya LG, dan fontnya semi bold. Di bawahnya kita buat link, kita berikan teksnya yaitu detail, kemudian kita berikan props href, yaitu kita berikan template literal, dan kita berikan /project titik id. Kemudian kita berikan props cls primary true, save. Kemudian kita lihat dulu. Oke, tinggal di bawahnya kita tambahkan deadline dan button is complete. Jadi kita buat di bawah p paragraph, yaitu deadline. Di sini kita akan memberikan format untuk deadline-nya. Kita gunakan intl titik datetime format, yaitu id, dan kita berikan formatnya yaitu project titik deadline. Kita hapus bukan uid tapi id. Kemudian kita berikan kelasnya, kita berikan italic, dan kita berikan mt-nya 4. Kita berikan colornya. Di bawahnya kita buat form, yaitu post, karena kita akan mengubah is complete-nya. Isinya kita berikan button. Kita import dulu komponen buttonnya ke atas, import button, kembali lagi, teksnya kita berikan is complete, kemudian kita berikan props primary false, dan di sini kita akan kirimkan yang pertama input, type-nya hidden, kita beri name is complete, value-nya yaitu true, dan untuk kedua kita kirim ID juga, kita hapus name-nya, kita beri nama project ID, value-nya kita ganti yaitu project ID, dan kemudian kita copy, kita buat untuk yang complete, kita ganti bukan project in progress tapi project complete, dan untuk di bagian filter bukan false tapi true. Kemudian di bagian buttonnya, di bagian input pertama hapus bukan true tapi false, dan kita ganti untuk teks buttonnya yaitu complete. Kalau sudah save, kemudian ke atas kita tangani formnya, buat cons request yaitu astro titik request. Kita cek if request.method itu sama dengan post. Kita tangkap datanya cons form data itu await request.form data. Kita langsung saja await,
Prisma titik project titik update where ID sama dengan form data titik get, yaitu project ID. Dan di bawahnya kita buat data, kita berikan is complete. Di sini kita cek form data titik get, yaitu is complete, apakah true? Kalau iya maka true, kalau tidak ya false. Kemudian save, kita coba, saya klik complete. Oke, sepertinya ada masalah. Kembali lagi text editor, seharusnya di sini true, dan di sini is complete. Yang di bawah kita berikan false, dan di sini complete. Kalau sudah save, kita coba, saya klik, oke, tampil ya di project complete. Saya klik lagi, oke. Cuma di sini saya akan berikan sedikit jarak untuk deadline dan button is complete-nya. Kita berikan di formnya plus mt2. Di bawah lagi kita berikan plus mt-nya 2. Save. Oke. Berikutnya kita akan tangani detailnya ke text editor. Buat file di dalam directory project. Buat kurung siku, kita beri nama project ID subsiku titik astro. Kemudian kita akan tangkap params-nya. Kita buat cons project ID yaitu astro titik params. Kemudian kita akan get datanya. Jadi kita import Prisma. Kita buat cons project await Prisma titik project titik find unique where ID-nya sama dengan project ID. Kemudian juga kita ambil data kliennya. Setelah itu kita import beberapa komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama main layout, kedua button, tiga link, dan yang terakhir yaitu icon. Setelah itu kita gunakan main layoutnya. Yang pertama kita akan membuat link back-nya. Kita akan copy UI-nya dari new project ke bawah di bagian sini. Silakan copy, kemudian kembali, silakan paste. Tapi di sini kita berikan href untuk linknya. Kita buat static saja. Kemudian jangan lupa kita ekspor cons render false. Kita akan jadikan halaman ini SSR, kemudian save. Kalau kita lihat, kita klik detail. Oke, telah tampil ya. Tinggal kita tampilkan datanya. Di bawah div kita buat main, kita berikan kelas, width-nya 90 VW, margin-nya auto, padding bottom-nya 8, margin top-nya 12. Di bawahnya kita buat section, kita berikan kelas, text, zing 100, space y 8. Di dalamnya kita buat div, kemudian di dalamnya lagi h3, isinya project, titik name. Kita berikan kelasnya text 3xl, kemudian fontnya bold. Di bawahnya kita buat paragraf project titik description. Kita berikan kelas mt-nya 4. Kemudian kita copy, kita hapus isinya. Kita buat di sini project status. Untuk teksnya kita buat xl. Kita hapus. Kita akan cek project titik is complete. Kalau sudah complete, kita tampilkan complete. Kalau belum, in progress. Kita copy lagi div-nya. Kita ganti bukan project status, project created. Kita hapus. Kita gunakan intl titik datetime format. Kita berikan ID dan kita format yaitu project create add. Kita copy lagi, kita ganti yaitu deadline. Kita ganti bukan created add, deadline. Kemudian di bawahnya kita buat div. Kita berikan kelas space
Y yang 4. Di dalamnya kita buat A2 client information. Kita berikan kelas text XL, fontnya bold. Di bawahnya kita buat paragraph, berikan kelas displaynya flex, gap X-nya 2. Kemudian di sini kita berikan icon, berikan props name, nama ikonnya user, kita berikan kelas width-nya 6, H6, dan di bawahnya kita buat project client name. Kemudian kita copy untuk paragrafnya 2 kali. Yang kedua kita ganti nama ikonnya, yaitu message square, dan kita ganti bukan name tapi email. Dan yang terakhir kita ganti nama ikonnya, yaitu font. Kita ganti di bawah font. Di bawah section kita buat div, kita berikan kelas width-nya 2/4, displaynya flex, dan justify n, dan gap-nya X4. Di dalamnya button, berikan teksnya delete. Nah, untuk proses delete-nya saya akan percepat karena caranya sama saja seperti sebelumnya. Oke. Kemudian ke bawah formnya kita buat link, kita berikan teks, edit, dan kita berikan props ref, yaitu /project/edit, dan juga kita berikan props cls secondary true, save. Kita lihat, oke, telah tampil. Tapi di sini saya tidak coba untuk klik button delete-nya, karena kalau saya klik maka langsung datanya terhapus. Kalau teman-teman ingin memberikan alert pada delete buttonnya, silakan saja, karena caranya sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir, kita akan tangani halaman edit. Kembali ke text editor, di directory project, buat file yang bernama edit.astro. Nah, untuk isinya sendiri mirip dengan new project ya. Jadi kita copy semua. Setelah itu kembali lagi ke file edit, paste, save. Kita lihat ya. Klik edit. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita tampilkan datanya di form ini? Sedangkan di sini kita menggunakan static URL. Nah, cara yang saya gunakan adalah saya akan tambahkan query di URL-nya, dan kemudian saya akan tangkap query-nya menggunakan search param. Jadi, balik ke text editor, ke project id.astro, dynamic URL-nya. Nah, di href sini, komponen link ini kita ganti, tapi kita menggunakan template literal. Kita berikan /project/edit, kita berikan query. Untuk key-nya yaitu project ID, untuk value-nya yaitu project.id. Setelah itu save, ke file edit, ke atas kita tangkap menggunakan search params. Kita buat variabel const yaitu project ID, kita gunakan astro titik URL titik search params titik get, yaitu nama query-nya project ID. Dan kalau kita console.log project ID, save ke browser, kembali lagi, refresh, klik edit, ke text editor, buka terminal, maka di sini kita telah berhasil menangkap ID-nya. Tinggal kita get datanya, tutup terminalnya, bahwa, nah di sini kita akan menggunakan promise.al ya. Jadi di atasnya kita buat const, kita berikan array, promise titik al settle, kita berikan array, kita cut untuk Prisma client find mininya, masukkan ke sini, dan untuk yang kedua kita berikan Prisma titik project titik find unique, kita berikan where
ID sama dengan project ID. Kemudian kita berikan include client true. Dan di area ini kita berikan objek. Kita ambil value-nya langsung. Dan sini saya akan buat alias, yaitu client. Yang kedua saya buat objek, yaitu value lagi. Saya langsung ambil, yaitu saya buat alias project. Kliennya kurang S. Hapus bagian bawahnya. Kemudian ke bawah, tinggal kita cek di inputan. Kita berikan value. Apakah data projectnya ada? Kalau ada, tampilkan project titik name. Sebelum lanjut, kita ganti untuk keterangannya, bukan add tapi edit. Lanjut lagi di bagian deskripsi di text area, kita cek juga di sini. Kalau ada, kita tampilkan project titik description. Bawa lagi di bagian option pertama kita hapus selectnya. Dan di bagian option sini, yang kedua, kita berikan selected. Sini kita cek apakah data projectnya ada. Kalau ada, cek lagi project titik client titik ID itu sama dengan client titik ID. Kalau iya, kita berikan true. Kalau tidak ya false. Kemudian ke bawah lagi di bagian deadline, value-nya kita berikan project. Kalau ada, maka kita berikan new date, yaitu project titik deadline. Kita ubah ke ISO string. Kemudian kita berikan lagi substring, yaitu 0,10. Setelah itu save. Kita lihat, oke, datanya telah tampil. Tinggal kita tangani kalau ada perubahan, maka datanya diubah. Ke atas, sini kita ganti untuk bagian Prisma Project, bukan create, tapi update. Setelah itu save. Kita coba update. Misalnya saya ganti tanggal deadline-nya, bukan tanggal 13, di tanggal 15. Saya submit. Sepertinya ada masalah ke text editor. Kita belum memberikan where. Kita berikan where, yaitu ID sama dengan project ID. Save. Kembali lagi. Kita ubah deadline-nya tanggal 15. Submit. Oke. Di chat app-nya deadline-nya telah berubah menjadi tanggal 15. Oke. Itu saja bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sebelum saya tutup, kalau teman-teman ingin membelikan saya kopi, linknya ada di deskripsi. Cukup sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.